Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Kita hari ini dengan sukacita, hari ini datang beribadah kepada Tuhan, memuji memuliakan Dia sebagai Allah yang hidup, Allah sumber kehidupan, pemelihara jiwa kita. Karena itu mari kita menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan, mohon pimpinannya dari awal sampai akhir. Bapa, kami datang dan bersyukur untuk anugerah pemeliharaan-Mu sampai pada minggu ini. Dan sekarang kami siap untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu, ibadah kami pada pagi hari ini diserahkan dari awal sampai akhir. Boleh jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk meminta pertolongan Tuhan
Dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kesempatan indah di mana kami mendengar lagi suara Tuhan. Firman yang hidup, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dan firman itulah yang akan menguatkan kami, menghibur kami, menopang kami, yang menentukan perjalanan hidup kami dan membawa kami kepada keberhasilan demi keberhasilan, melewati pergumulan demi pergumulan. Karena itu Bapa, mari berfirman bagi kami melalui hamba-Mu. Kami siap dengar suara-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita bersyukur bahwa hari demi hari kita lewati bersama dengan Tuhan. Kita tidak perlu memandang kepada situasi sekitar kita selama berada di dunia yang selalu berubah-ubah. Dan kita tetap fokus kepada Tuhan yang memimpin pertandingan iman kita selama kita ada di dalam dunia. Dan yang Tuhan harapkan daripada setiap kita adalah menjadi pemenang-pemenang di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah krisis, kesulitan apapun juga. Tapi kita akan tampil sebagai pemenang-pemenang. Kita belajar dari tokoh-tokoh yang telah mempertaruhkan imannya dan mereka tampil sebagai pemenang. Jadi, rindukah saudara ingin tampil sebagai pemenang di tengah krisis yang dihadapi? Kalau demikian, mari kita mau membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai ayat yang keempat dan ayat 12 sampai ayat 13. Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai 4. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi pada zaman Abram. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat." Ayat 12 dan 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saudara-saudara, mempertahankan iman di tengah krisis itu akan menghasilkan berkat, kemenangan demi kemenangan untuk tetap mempertahankan iman. Oleh karena apa? Bersama dengan Tuhan. Kisah singkat yang kita baca di sini, Ishak mengalami masa-masa krisis, yaitu timbul kelaparan di negeri itu. Dan di sini dikatakan ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Kita ingat juga bahwa Abraham juga pernah pergi ke Mesir oleh karena di negerinya timbul kelaparan. Tetapi sekarang timbul kelaparan dihadapi oleh Ishak. Dan Ishak tidak pergi ke Mesir, tetapi Tuhan melarang dia untuk tetap tinggal. Dan ini sangat menarik saudara-saudara, bahwa kita boleh menghadapi berbagai-bagai krisis, kita boleh menghadapi berbagai-bagai kesulitan hidup, tetapi Tuhan ada menyertai kita. Dan kalau Tuhan menyertai kita, maka dijamin bahwa kita pasti akan menang. Seperti Ishak menghadapi krisis, menghadapi kesulitan, bukan? Karena itu, mari pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk lihat lebih dalam lagi apa rencana Tuhan.
Karena Tuhan tahu keberadaan kita. Tuhan tahu apa yang telah terjadi dalam kehidupan kita. Selama kita di dunia ini, Allah yang Maha Tahu. Dia tahu berbagai-bagai situasi dan keadaan. Dia tahu krisis yang sedang melanda di seluruh dunia ini. Dan melanda kehidupan kita pribadi, keluarga, bahkan masyarakat, bahkan bangsa sekalipun. Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu. Dia tahu keberadaan kita sejelas-jelasnya. Dia tahu apa yang ada dalam pikiran dan hati kita. Allah yang Maha Tahu. Karena itu kita bersyukur kita juga punya Allah yang sama, yang tidak pernah berubah. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus yang tidak pernah berubah sampai pada hari ini. Allah yang Maha Tahu. Jadi saudara-saudara, kita bangga dan bersyukur punya Allah yang Maha Tahu. Kita mungkin sekarang sedang berada pada berbagai-bagai krisis, bukan? Kesulitan-kesulitan hidup diperhadapkan kepada kita. Wow, luar biasa. Sekarang ancaman krisis bagi dunia oleh karena adanya dampak daripada COVID, saudara-saudara. Berbagai prediksi ke depan bahwa kemungkinan di hari-hari depan kita akan terjadi krisis dan segala macam kesulitan yang tidak kita inginkan. Tetapi kita tidak perlu ragu. Kita tidak perlu takut. Kita punya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang menyertai kita sampai pada hari ini. Nah, Allah yang Maha Tahu, Dia mengizinkan segala sesuatu terjadi. Jadi kira-kira apa tujuan Allah mengizinkan kita harus mengalami berbagai-bagai masalah dalam kehidupan ini? Kalau belajar daripada kisah Ishak di sini menghadapi krisis, maka ada 3 tujuan yang Allah inginkan bagi kita agar kita boleh hidup sesuai dengan rencana-rencananya yang indah. Tujuan pertama, Allah mengizinkan kita hadapi berbagai kesulitan atau krisis sekalipun. Kalau di sini Ishak menghadapi kelaparan, yaitu agar kita memiliki pengalaman iman yang mendalam bersama dengan Tuhan. Agar kita memiliki pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Kita sekarang percaya, dengan iman kita percaya saudara-saudara. Tetapi iman hanya sekedar percaya. Iman bukan hanya sekedar persetujuan akal budi kita. Tetapi iman itu adalah bahagian dalam kehidupan kita. Ibrani pasal 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, iman itu harus ada buktinya. Yakobus mengatakan, iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Jadi iman itu bukan hanya sekedar pengakuan mulut kita tentang keberadaan Allah, bahwa Allah itu ada. Tetapi kita harus mengalami kehadiran Allah, mengalami pertolongan Allah di dalam realitas kehidupan kita sehari-hari. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari kita menghadapi bermacam-macam situasi dan keadaan. Dan disinilah iman kita harus dibuktikan. Karena itu mari kita bersyukur bahwa bersama dengan Tuhan kita hadapi berbagai-bagai krisis dengan tujuan agar kita memiliki pengalaman iman yang mendalam bersama dengan Tuhan. Saya ingin memberikan kesaksian hidup yang mungkin sudah diketahui oleh banyak orang juga, khususnya jemaat, memiliki pengalaman iman yang mendalam bersama Tuhan. Ketika istri atau ibu dipanggil oleh Tuhan, selama proses 1,5 tahun mengalami sakit kanker, di operasi, di kemo, di radiasi, sampai dipanggil Tuhan. Itu satu pengalaman iman yang luar biasa. Berkaitan dengan pembiayaan yang begitu besar. Berkaitan dengan kesulitan-kesulitan harus dihadapi. Sakit, penyakit, bahkan kematian. Luar biasa. Sebagai manusia, saya bisa lemah. Tetapi justru hal ini diperhadapkan kepada saya dan keluarga. Dan disitulah kita memiliki pengalaman iman yang mendalam bersama dengan Tuhan.
Kita percaya Allah ada, tetapi mengapa kesulitan datang? Kita percaya Allah ada, tapi mengapa sakit penyakit datang? Kita percaya Allah ada, tapi mengapa kematian datang menjemput? Karena itu, disinilah pengalaman iman yang mendalam. Baru saja kita kehilangan Bapak Bambang Triatmojo di dalam jemaat GKN Torsina yang dipanggil oleh Tuhan. Kita merasa kehilangan karena Pak Bambang adalah orang yang setia. 20 tahun dia melayani semua jemaat dengan sukacita, mempersiapkan ibadah sebelum dan sesudah. Ini suatu pengalaman iman bagi keluarga, bagi kita semua. Karena itu di saat kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai situasi yang tidak menyenangkan, krisis sekalipun, kesulitan sekalipun, bahkan di sini kelaparan yang hebat sekalipun, tujuannya agar kita memiliki pengalaman iman yang mendalam bersama dengan Tuhan. Yang kedua, apa tujuan Tuhan mengizinkan berbagai kesulitan yang harus kita hadapi? Agar kita dapat mewujudkan ketaatan kita kepada kehendak Tuhan. Supaya kita dapat mewujudkan ketaatan kita kepada kehendak Tuhan. Di sini Ishak sebenarnya bermaksud untuk pergi mencari makanan di tempat lain. Ishak bermaksud mungkin dia ingin ke Mesir. Tetapi di sini dikatakan Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Tuhan mengatakan, "Diamlah, jangan pergi." Jadi di sini Ishak diminta untuk dia tetap mentaati kehendak Tuhan, ya, agar dapat mewujudkan ketaatan kepada kehendak Tuhan. Itu penting. Kalau Tuhan suruh pergi, pergi. Kalau Tuhan suruh tinggal, tinggal. Kan manapun Tuhan memerintahkan, kita harus taat. Apakah kita bersedia mentaati kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Mungkin bertentangan dengan keinginan dan kehendak kita. Tetapi mari kita belajar mentaati kehendak Tuhan. Mentaati kehendak Tuhan mungkin di awalnya begitu sukar dan sulit, tetapi berujung kepada suatu kemenangan, sebuah keberhasilan. Karena itu kita lihat di sini bahwa Ishak dia mentaati kehendak Tuhan. Dia tidak pergi ke Mesir. Belajar mewujudkan ketaatan. Andai kata Ishak berkeras hati dan tetap mau ke Mesir, dia tidak akan diberkati. Mungkin di Mesir dia akan mengalami kesulitan-kesulitan hidup yang lebih berat lagi, yang lebih fatal lagi. Tapi kita lihat di sini dia belajar taat mengikuti kehendak Tuhan. Ketaatan itu sangat penting. Ketaatan menuntut kita untuk menyelipkan keinginan daging kita. Ketaatan menuntut untuk kita lebih berserah lagi, untuk lebih banyak berdoa lagi, mengikuti kehendak Bapa di sorga. Ketaatan Yesus ajarkan kepada kita ketika dia berdoa dan dia mau menolak kayu salib. Mengatakan, "Ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi jangan kehendakku, tapi kehendakmu." Ketaatan itu berarti mengikuti kehendak Allah dan bukan kehendak kedagingan kita sebagai manusia. Mari kita belajar taat dalam segala hal. Sehingga ketika kita dilanda krisis seberat apapun, kita percaya ada solusi karena Allah beserta dengan kita. Saudara-saudara, apa tujuan Allah mengizinkan berbagai krisis dalam hidup kita? Pergumulan demi pergumulan. Kalau yang pertama tadi supaya kita memiliki pengalaman-pengalaman iman yang mendalam bersama dengan Tuhan. Yang kedua agar kita dapat mewujudkan ketaatan kita kepada Tuhan. Yang ketiga, agar kita dapat berkarya untuk mendapatkan berkat yang berlimpah-limpah. Agar kita dapat berkarya. Saudara-saudara, sangat menarik di sini bahwa Tuhan mengatakan kepada Ishak untuk taat. Ayat yang ke-12, "Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati oleh Tuhan." Menaburlah Ishak di tanah itu juga. Dan orang itu menjadi kaya.
bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saudara, lihat bahwa Ishak diberkati di dalam pekerjaannya dan dia menjadi kaya. Luar biasa. Setelah dia taat, dia tidak tinggal diam, dia berkarya. Ya, maka menaburlah Ishak. Kita tidak hanya berdoa, tapi bekerja juga. Ora et labora. Bekerja, berdoa dan bekerja. Jadi Ishak melakukan bahagiannya. Dia bekerja dan akhirnya diberkati oleh Tuhan. Dan diberkati dan lebih diberkati lagi. Saya percaya Tuhan akan memberkati kita. Melalui apa? Melalui apa yang kita lakukan. Berkarya. Karena itu gunakan segala karunia Anda, kemampuan Anda, apapun yang bisa Anda lakukan. Berkarya. Dan dengan berkarya Tuhan akan memberkati. Kita bisa berkarya di dalam banyak hal. Kita tidak tinggal diam. Di tengah krisis kita harus berkarya, lakukan sesuatu. Dan Tuhan akan memberkati itu. Inilah buktinya. Ishak, dia mulai menabur di tanah itu. Dia mulai berkarya dan Tuhan memberkati dan memberkati dan memberkati. Karena itu jangan kita nganggur. Walaupun cari kerja susah, berdoa minta hikmat, lakukan sesuatu. Ada pengalaman menarik bagi anak saya dan menantu saya, Harold dan Ika. Dalam beberapa hari ini mereka sibuk berkarya, membuat roti goreng. Dan setiap hari omset mereka dapat menjual sampai 200 piece. Luar biasa bukan? Dan itu tiba-tiba. Dan sekarang mereka banyak order. Ya, silakan terus berkarya. Lakukan sesuatu seperti Ishak. Ishak menabur di tanah itu. Di mana kita berada, tengah sukar dan sulit, Tuhan ada bersama dengan kita. Kalau Tuhan ada bersama dengan kita, apa yang kita sedang lakukan di situ, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Dan lihat di sini dikatakan bahwa dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga menjadi sangat kaya. Saudara rindu diberkati oleh Tuhan bukan? Saudara rindu ditolong oleh Tuhan bukan? Berkaryalah bersama dengan Tuhan. Tuhan siap memberkati setiap kita yang ingin berkarya bersama dengan Tuhan. Luar biasa. Pada akhirnya Ishak keluar dari krisis yang mendalam. Ishak tidak mengalami kesulitan lagi. Tidak mengalami kelaparan yang hebat itu lagi. Karena Tuhan telah memberkati dia. Dan dikatakan dia semakin kaya dan lebih kaya dari semua orang. Saudara-saudara, saya tidak bermaksud bahwa kita harus menjadi orang kaya. Tetapi mentaati kehendak Tuhan dan lakukan sesuatu yang Tuhan inginkan. Itu hanya dampak dari kekayaan, itu hanyalah dampak daripada hubungan kita dengan Tuhan, ketaatan kita kepada Tuhan, melakukan sesuatu bersama dengan Tuhan dan yang dikehendaki oleh Tuhan. Berkat itu datang dengan sendirinya karena Tuhan sedang bersama dengan kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam karyanya apapun yang sedang dilakukan, asal bersama dengan Tuhan. Krisis boleh datang, kesulitan boleh datang silih berganti, tantangan ancaman boleh datang dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita bersama dengan Tuhan, pastilah kita akan tampil sebagai pemenang-pemenang. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bangga dan bersyukur punya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus yang tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Firman-Mu telah diperdengarkan kepada kami. Ketika kami diperhadapkan dengan berbagai kesulitan-kesulitan hidup, maka tujuannya adalah supaya kami memiliki pengalaman-pengalaman iman yang begitu mendalam. Tujuannya supaya kami belajar mentaati kehendak Tuhan. Tujuannya supaya kami dapat berkarya berdasarkan karunia-karunia yang ada pada kami. Kemampuan apa yang bisa kami lakukan. Dan Tuhan terus memberkati kami. Kami percaya Tuhan menyertai kami dalam setiap musim hidup kami, dalam setiap kesulitan kami.
Setiap orang yang mendengar firman-Mu, apapun keadaannya, dimanapun berada, Tuhan Maha tahu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Firman ini menguatkan untuk bangkitkan iman mereka dan berkarya bagi kemuliaan Tuhan, dan pasti akan diberkati. Karena itu Bapa, sebagaimana Engkau memberkati Ishak, demikian juga Engkau memberkati kami semua. Bila ada yang sakit, kami berdoa Tuhan sembuhkan. Ada yang susah, kami berdoa seperti keluarga Bambang Atmojo. Kami berdoa biarlah keluarga ditinggalkan oleh almarhum Bapak Bambang, Ibu Bambang dan anak-anak dikuatkan oleh Tuhan untuk tetap setia kepada Engkau. Jemaat yang sedang dalam kesulitan mencari pekerjaan, bergumul dengan kehidupan pun, Tuhan ada dan sanggup memberkati. Terima kasih Bapa, situasi kami di tengah bangsa dan negara kami semakin hari kami menghadapi semakin ada ancaman kesulitan di tengah bangsa dan negara kami. Tapi kami percaya Tuhan ada bagi kami dan kami tidak perlu ragu dan takut. Terima kasih Bapa, para pelayan hamba Tuhan di seluruh dunia yang Tuhan pakai untuk terus memberitakan firman-Mu. Gereja-gereja yang tidak bisa beribadah sampai pada hari ini, Tuhan tetap menyertai pemberitaan firman kapanpun dimanapun, tetap diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Terima kasih Bapa, ini syafaat kami. Biarlah kami jalani hidup sepekan mendatang bersama Tuhan. Bila Tuhan berkenan untuk ada berkat-Mu tercurah bagi kami, Engkau memberkati setiap apa yang kami lakukan. Itu terjadi untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita dan menjalankan aktivitas kita, berkarya dengan sukacita dan siap untuk diberkati Tuhan, mari kita minta pimpinan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, atas perkenan-Mu ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Dan biarlah kami berkarya bersama dengan Tuhan
di tengah situasi yang sukar dan sulit, memiliki pengalaman iman dan belajar mentaati kehendak-Mu. Biarlah berkat-Mu tercurah bagi kami. Kasih anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, penghiburan pertolongan oleh Roh Allah yang kudus, menyertai kami sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Berikut ini adalah tips menghadapi Corona. Yang pertama, rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Pastikan setiap tangan dan jari-jari Anda sudah bersih agar jauh dari kuman dan juga virus-virus jahat. Yang kedua, gunakanlah masker dengan baik dan benar, terutama apabila kita berada di tempat-tempat umum, agar tubuh kita tetap terjaga dari penyakit. Yang ketiga, pastikan Anda menjaga jarak Anda dengan orang lain, karena kita tidak tahu apakah mereka dalam kondisi tubuh yang baik atau tidak. Dan yang utama, setialah berdoa kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang tahu setiap masa depan kita. Demikianlah beberapa tips anak-anak Tuhan dalam menghadapi Corona. Tetaplah percaya dan tetaplah berdoa. Tuhan Yesus memberkati.